Ketegangan baru muncul dalam pelaksanaan gencatan senjata Gaza setelah Hamas mendesak Israel agar memasukkan tokoh-tokoh terkemuka Palestina. Tokoh-tokoh tersebut adalah Marwan Barghouti dan Ahmad Sadat yang diminta untuk dimasukkan ke dalam daftar tahanan yang akan dibebaskan dalam pertukaran sandera Israel di Gaza. Desakan ini muncul usai Kementerian Kehakiman Israel merilis daftar 250 tahanan Palestina yang dijadwalkan bebas pada fase pertama kesepakatan gencatan senjata. Namun di dalam daftar itu tidak mencantumkan nama-nama penting yang selama ini dianggap simbol perlawanan rakyat Palestina. Marwan Barghouti adalah pemimpin gerakan Fatah yang saat ini menjalani hukuman penjara seumur hidup. Ia divonis bersalah atas tuduhan merencanakan serangan yang menewaskan 5 warga sipil Israel pada tahun 2004. Sementara itu, Ahmad Sadat, pimpinan Front Populer untuk Pembebasan Palestina, menjalani hukuman 30 tahun penjara atas tuduhan memimpin organisasi ilegal dan terlibat dalam pembunuhan seorang menteri Israel pada 2001. Keduanya dipandang sebagai simbol perjuangan dan persatuan politik Palestina. Nama mereka sering muncul dalam setiap perundingan pembebasan tahanan sejak lebih dari 1 dekade lalu. Menurut sebuah sumber, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff telah berjanji akan membahas permintaan tersebut dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun hingga Senin 13 Oktober 2025, Israel tetap menolak memasukkan Barghouti maupun Sadat ke daftar pembebasan. Belum jelas apakah keputusan ini akan mempengaruhi jadwal pembebasan sandera Israel maupun rencana pelepasan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Selain itu, Hamas juga mengajukan daftar tambahan tahanan Palestina yang mereka minta dibebaskan, termasuk orang-orang yang sebelumnya telah bebas dalam pertukaran sandera Gilad Shalit pada tahun 2011, namun ditangkap kembali setelah serangan 7 Oktober 2023. Menurut Hamas, mereka tidak seharusnya dihitung dalam angka 250 tahanan yang dijanjikan karena status mereka bagian dari pertukaran sebelumnya. Meski begitu, dalam daftar resmi Israel terdapat nama Iyad Abu al-Rub, komandan kelompok jihad Islam yang dihukum karena mendalangi serangan bom bunuh diri pada awal 2000-an. Menurut otoritas Israel, Abu al-Rub akan dibebaskan ke Gaza atau dideportasi ke luar negeri. Fase pertama perjanjian gencatan senjata Gaza yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai diberlakukan pada Senin 13 Oktober 2025. Dalam tahap awal ini, sekitar 20 sandera Israel akan dibebaskan sebelum pukul 12 waktu setempat atau sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Sementara Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina. Kesepakatan ini disebut sebagai langkah awal untuk mengakhiri perang 2 tahun di jalur Gaza yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan memicu krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah wilayah tersebut. Belum ada kejelasan mengenai mekanisme pembebasan sandera. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Hamas menampilkan para sandera di hadapan publik, tindakan yang memicu kemarahan Israel dan negara-negara Barat. Sementara Israel juga akan memulangkan jenazah para sandera yang meninggal dunia. Diperkirakan setidaknya 26 sandera tewas, sedangkan nasib 2 lainnya belum diketahui.